九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal-soal yang isinya tentang bab bilangan bulat, himpunan dan bentuk aljabar. Ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan soal dari channel saya. Bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang bilangan bulat, soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Bagian kedua, kita sudah membahas soal-soal tentang himpunan. Dan yang ketiga ini adalah gabungan antara bab bilangan bulat, himpunan, dan bentuk aljabar. Semoga pembahasan soal ini dapat menambah wawasan atau referensi buat peserta didik dan anak-anak semua, sehingga nanti bagi yang mengikuti ujian penilaian akhir semester itu bisa mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Baik, ikuti videonya sampai selesai. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu perkalian bilangan bulat. Jika diketahui X sama dengan 6, Y 9, maka nilai dari X kali Y sama dengan berapa? Ini gampang ya. Jadi ini langsung saja kita tentukan, berarti X nya 6 ya, 6 dikali dengan 9 berarti dipoleh 54. Jadi hasil kali dari X kali Y sama dengan 54 ya. Kemudian yang kedua, Ulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Ulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, jadi Ulan mengalikan suatu bilangan, jadi kita misalkan X, ini suatu bilangan X dikalikan dengan 100 ya, dikalikan dengan 100, ternyata diperoleh hasilnya 450. Nah, jika kedua ruas dibagi dengan 100, maka diperoleh, ini dibagi 100 tinggal 1, jadi tinggal X, 450 bagi 100 menjadi 45. Jadi bilangan yang dimaksud, yang dimiliki Ulan itu adalah 45. Sekarang, jika bilangan yang sama dengan Ulan dibagi 100, jadi 45 ya, dibagi dengan 100 ya. 100 hasilnya adalah dua angka di belakang koma, berarti menjadi 0,45. Jadi jawabannya adalah C ya. Sekarang nomor 3, membandingkan bilangan bulat. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit dikali dengan 60 detik, maka diperoleh 3600 detik ya. Ini satuannya detik. Kemudian kalau 600 menit, 6000 menit ya, 6000 menit itu berarti kalau dijadikan detik berarti 6000 kali 60 ya, maka diperoleh hasil
Oleh hasil 6 kali 6 36, tambah nolnya 1 2 3 4 ya, 4 jadi 360.000 detik ya. Kemudian ini sudah diketahui 120 detik. Kalau begitu yang paling kecil adalah 3600, jadi 1 jam ya, 1 jam. Kemudian 120 detik ya. Kemudian urutan berikutnya adalah 6000 menit ya, 6000 menit. Ya, jadi bilangan yang paling kecil itu adalah 1 jam. Kemudian terkecil kedua, maksud saya yang paling besar adalah 6000 menit. Kemudian diikuti yang paling kecil 120 detik, 120.000 ya maksudnya nih, 120.000 detik. Dan yang paling kecil adalah 1 jam, jadi 1 jam 120 detik dan 6000 menit. Hitunglah nilai dari 27% ditambah 0,05 ditambah 50 per mil dikurangi 11,4 ya. Jadi kalau kita menghitung nilainya ini, kalau 27% itu berarti 0,27 ya, 0,27 kalau 27%, karena 27 per 100 itu sama saja 0,27 ya. Kemudian ditambah dengan 0,05 ditambah ditambah 5000 per mil itu kan berarti 50 per 1000 ya, 1000. Ini kita coret, berarti 5 per 100 berarti 0,05, berarti ditambah 0,05 tambah dengan dikurangi 11,4 ya, kurangi 11,4 ya. Kita gunakan cara panjang ya, jadi kita susun untuk menjumlahkannya. Perhatikan 0,27 ditambah 0,05 berarti diperoleh 0,275 ya. Kemudian ditambah lagi 0,05, maka diperoleh ini turun 5, turun 12, 2 simpan 1 berarti 3, 0,325 ya. Nah sekarang dikurangi, jadi kita kurangi dulu, berarti ini koma ya, koma 0,325 jadi 11,4 dikurangi 0,325 maka diperoleh hasil ya. Jadi ini kita tambahkan 0 sebagai alat bantu. Jadi ini dikurangi 0 berarti 5, diambil 1 tinggal 9 berarti 7 ya, diambil dari sini ya 3 berarti sisa 0 ya, koma ini dikurangi 11,075.
karena bilangan ini yang lebih besar daripada bilangan ini, maka hasilnya nanti negatif, yaitu 11,075. Jadi negatif. Ini negatif ya. Ya. Nomor berikutnya, nomor 2 ya. Dari bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada gambar berikut 15 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 20/25 persegi telah diarsir? Perhatikan. Ini kan kalau kita lihat ini jumlahnya 10 kotak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kemudian ke atas 5. Jadi penyebutnya itu adalah, jadi ini pecahannya adalah, kita tuliskan 50 ya. Kalau kita lihat ini penyebutnya ada 50, jadi 20, perhatikan 20 per 25 itu kalau dijadikan penyebut 50 berarti masing-masing kali 20, masing-masing kali 2 berarti menjadi 40 per 50 ya. Sekarang yang sudah diarsir adalah 15, berarti yang belum diarsir itu adalah 40 kurang 14, diperoleh hasilnya 25. Jadi berapa persegi lagi yang perlu diarsir? Berarti sebanyak 25 bagian yang akan diarsir. Oke, berikutnya tuliskan 4 bilangan prima yang ada dalam kotak. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, 1 dan dirinya sendiri ya. Jangan lupa definisi. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, tuliskan 4 bilangan prima yang ada dalam kotak, 51, 53 ya, 57 ya, 57 dan 59 ya. Ya. Berarti itulah bilangan prima. 59 itu kan faktornya cuma 1 dan dirinya sendiri. Begitu juga 57 dan seterusnya. Baik, membandingkan bilangan pecahan. Urutkan bilangan pecahan berikut ini dari yang terbesar. Nah, kita mau urutkan dari yang terbesar. Kita mulai dari 4% ya. 4% itu sama dengan 4 per 100 ya. Kemudian 2,5. Mohon maaf, ini 2,5 ya. 2,5. Berarti kalau 2,5 itu bisa ditulis 25 per 10 ya, atau bisa kita tuliskan masing-masing kali 2 berarti 50 per 100. Kita arahkan penyebutnya ke 100 ya, samakan semua dulu penyebutnya. Kemudian 1,2 itu sama dengan 5 per 10 ya. 5 per 10 itu berarti 10 per 100 ya, kalau masing-masing dikali 2 masing-masing kali 10 berarti 50 ya. 50 per 100.
salah ya, keliru ini. Supaya jadi 100 penyebutnya dikali 10 berarti 250 per 10. Atas ya. Oke, kemudian yang terakhir 7 per 10. 7 per 10. Ini jadikan penyebut 100 berarti 70 per 100. Kalau begitu, yang paling terbesar itu bilangan yang paling besar apabila penyebutnya semakin besar, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita urutkan mulai dari yang terbesar, berarti ini 250 per 100 atau 2,5 yang terbesar. Setelah itu lanjut 7 per 10 ya. Ini 7 per 10 urutan kedua. Sini seharusnya di sini habis 7 per 10, kemudian 1 per 2 ya, 1 per 2 baru 4%. Oke, sekarang kita lanjutkan. Zainul, Epan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Epan setiap hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama, jelaskan. Ini kita cari KPK-nya ya. Untuk Zainul 2 hari, 2 hari sekali. Kemudian untuk Epan 3 hari sekali. Kemudian untuk Thohir 5 hari sekali. Perhatikan, ini kita cari KPK-nya ya. Jadi kalau begitu, untuk mencari KPK-nya kita langsung bagi 2. Jadi kita bagikan 2. 1, ini tetap 3, ini tetap 5. Kemudian kita bagi 3 lagi, berarti 1, 1, 5. Kemudian kita bagi 5 lagi, berarti 1, 1, 1. Tinggal kalikan untuk mencari KPK-nya. Kalikan saja, berarti KPK-nya itu sama dengan 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 hari. Setiap 30 hari ya. Jadi mereka akan bersama-sama makan bakso lagi setelah 30 hari. Kalau misalnya soalnya pada hari ini misalnya hari ini tanggal 1 Mei, makan bersama-sama, maka untuk makan selanjutnya itu tanggal 31 Mei ya, untuk makan selanjutnya. Karena ini dijumlahkan 1, jadi 30 hari ditambah dengan 1 menjadi 31 Mei. Tinggal melihat apakah bulan Mei itu sampai tanggal 31. Silahkan cek kalender ya. Nah, ya, nanti kalau benar kalendernya 31 Mei, berarti kalau hari ini 1 Mei makan bakso, maka mereka akan makan bakso bersama-sama lagi tanggal 31 Mei. Kemudian lanjut, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif. Ini kalau kita tuliskan
di bawah permukaan laut itu berarti negatif 120 ya, itu di bawah laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 160, berarti maka diperoleh nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Ini kita beroleh berarti negatif 120 itu ditambah dengan negatif 60, berarti diperoleh kedalaman kapal selam sekarang adalah 120 tambah 60 berapa itu? Negatif 180. Berarti kapal selam itu berada di bawah kedalaman permukaan laut sejauh 150 meter. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi soal berikutnya, yaitu suhu di Papua 45 derajat Celcius ya, 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Bandung 15 derajat Celcius. Tentukan selisih. Berarti tinggal dikurangi saja ya. Tinggal dikurangi saja, berarti hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Ya. Lanjut. Berikutnya perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jika A B sama dengan 150 dan A 300, maka nilai B sama dengan, ya langsung saja. Jadi A-nya A per B sama dengan 150 ya. Sedangkan A-nya itu kita ganti 300 per B ya, itu sama dengan 150 atau 150 B sama dengan 300. Dengan demikian B-nya 300 per 150 diperoleh B-nya sama dengan 2 ya. Ya. Kalau misalnya soalnya 3A per B ya sama dengan, misalkan 3 per A, 3 kali A per B sama dengan 300, maka berapakah A per B? Berapakah A per B ya? Nah, untuk mendapatkan per B nya ini berarti A per B nya itu sama dengan 10 ya, gitu ya. Ini misalkan ya, ini kalau ada soal lain, contoh lain ya. Ini adalah contoh lain. Misalkan contoh lain ya, misalkan ada contoh lain, 3 kali per B sama dengan 300, maka A per B sama dengan 10. Kenapa? Karena 3 kali 100 ya, maaf, berarti A per B itu 100. Karena 3 kali berapa hasilnya 300, berarti A per B nya jadi 100. Baik, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Jadi himpunan semestanya itu S adalah kumpulan kendaraan. Kumpulan kendaraan di darat ya. Di darat. Ya, ini himpunan semestanya ya. Jadi kalau disuruh menentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut, berarti
sepeda motor, mobil, dan trek itu adalah nama-nama kendaraan yang berada di darat. Baik, selanjutnya, di antara kumpulan berikut manakah yang termasuk himpunan dan yang mana yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan. Ini kumpulan bintang, ini maksud saya binatang ini ya, bukan bintang. Kumpulan binatang yang berkaki dua itu adalah himpunan, ya, karena ini jelas ya, definisinya jelas, karena ada binatang yang berkaki dua. Kemudian kumpulan siswa yang cerdas, ini bukan himpunan, karena cerdas itu tidak terdefinisi dengan jelas. Kumpulan buku yang tebal juga bukan himpunan, karena tebal itu ukurannya tidak jelas ya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160, ini adalah himpunan, karena di sini ada 160, berarti tinggi siswa tersebut yang di atas 160 terdefinisi dengan jelas dan bisa kita tentukan anggotanya. Kumpulan lukisan indah, ini jelas bukan himpunan. Jadi ingat, kalau ada kata-kata indah, tebal, cerdas, itu adalah kata-kata yang tidak terdefinisi dengan jelas, karena cerdas, tebal, dan indah ukurannya tidak relatif. Tidak relatif artinya cerdas tidak mempunyai ukuran yang jelas, tebal tidak punya ukuran yang tebal, indah tidak mempunyai ukuran yang jelas, jadi bukan himpunan. Sekarang operasi himpunan, tentukan anggota dari P, Q, R, dan S. Nah, kita bisa tentukan. Jadi P-nya itu, anggota-anggotanya itu adalah, kita lihat P. P itu mulai dari 0 ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian A ya. Kemudian Q-nya, kita lihat Q-nya itu berarti mulai negatif 2 ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian R nya itu mulai dari negatif 1 ya, 0, 1, 2 sampai dengan 6. Kenapa tidak sampai dengan 8? Karena himpunan semestanya adalah ini sampai 8 ya, 3, 4, 5 sampai dengan 6, 7, 8. Jadi S di sini bukan himpunan semesta ya, ini bukan himpunan semesta. Jadi S itu ini bisa kita gantikan. Ini ada dua persepsi di sini ya. Kalau dia S ini sebagai himpunan semesta, maka R-nya itu hanya sampai di 6 ya. Sampai dengan 6. Tapi kalau di sini, kalau bukan sebagai himpunan semesta, karena tidak ada keterangannya, jadi kalau ini kita katakan ini himpunan semesta, maka R-nya hanya sampai 6. Tapi kalau S tidak ada keterangan apa-apa, maka R-nya itu sampai dengan 8. Itu ya. Nah, sedangkan himpunan S-nya sendiri itu mulai dari min 3, min 3, min 2, min 1 sampai dengan 6. Sekarang bagian B, tentukan P iris Q. P iris Q, kita lihat
yang merupakan anggota P juga anggota Q. P yang anggota Q 1 oke, 2 oke, ya 1 dan 2 ya. Berarti 1,2. Kemudian P iris R. P iris R itu anggota P juga anggota R. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan, kita ganti saja langsung. Berarti ini menjadi R, menjadi P ya. Jadi P. Jadi P iris R sama dengan P, karena semua anggota P itu termuat di R. Kemudian untuk Q iris R. Q iris R. Kita lihat R. Negatif 2 yang mungkin negatif 1, 0, 1, 2. Jadi mulai dari negatif 1, kemudian 0, 1, 2 ya. Kemudian P iris Q iris R. Jadi anggota P juga anggota Q. Oke, ini anggota P juga anggota Q juga anggota R. Oke, berarti 0. Kemudian kita lihat lagi 1 ada enggak? 1 ada. 1 oke. Ini 21 berarti 1. Kita lihat 2 oke. 2 oke. 2. Berarti yang menjadi anggota P, Q dan R itu hanyalah 0, 1 dan 2. Perhatikan untuk menggambar P iris Q itu tadi hasilnya adalah 1, 2 ya. Hasilnya adalah 1,2. Berarti diagram P-nya ini. P, Q. Di sini 1, di sini 2 ya. Kemudian anggota P yang lain adalah 0, 3, 4, 5. Jadi 0, 3, 4, 5. Sedangkan untuk Q-nya itu min 1, min 2 ya. Min 1, min 2. Sekarang gambar diagram Venn untuk P iris R. P iris R. Itu anggota-anggotanya, irisannya adalah P ya. P dia. Berarti P. Berarti P. Dengan demikian gambarnya adalah sebagai berikut ya. P, R, ini P. Semua anggota P itu ada di R. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian R nya saya ganti dulu, saya perbaiki dulu, saya kasih besar sedikit. Jangan lupa S ya.
Ini R. Berarti P-nya itu mulai 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya. 0 1 2 3 4 5. Sedangkan anggota R tinggal ditambahkan. Berarti min 1 ya, mulai dari min 1, kemudian min 1 3, min 1 6 ya, 6. Oke. Sekarang berikutnya kita lihat Q iris R. Q iris R ya. Q iris R itu anggotanya min 1 0 1 2, min 1 0 1 2 ya. Tinggal buat min 1 0 1 2. Ini min 1 ya, min 1. Kemudian tinggal menambahkan Q-nya. Q-nya itu kan min 1 2 min 1 2 0 1 2. Ini Q R. Kita lihat Q-nya, anggota Q adalah min 1 min 2, mulai dari min 2, min 2 min 1 0 1 2. Sedangkan R-nya sampai dengan 6 ya, sampai dengan 6, mulai dari min 1 R-nya mulai dari min 1 min 1 0 ya, 0 min 1 0 1 2 min 1 0 1 2, berarti di luarnya 3 4 5 6, 3 4 5 6 ya, gitu ya. Oke. Sekarang untuk P iris Q iris R itu kalau kita lihat diagram Venn-nya ya, 0 1 2 ya. Jadi di sini 0 1 2. Jadi kalau kita buat diagram Venn-nya dan semestanya ya, kita ini dulu kita buat ini R, kemudian ini P, dan kita buat begini ya.
Ya, kita tinggal mengisi P-nya, anggota P-nya yang belum. 012 sudah, 01, 345 ya. 345 berarti 3 4 5. Kita hapus dulu ya. Hapus ini. Tinggal anggota air yang belum. 01234, 012345 sudah. Berarti tinggal min 1. Tinggal min 1, tinggal min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Kita masuk ke 6 ya, masuk ke 6. Kemudian untuk Q-nya, untuk Q-nya min 2 min 1 yang belum, min 2 min 1, min 2 min 1, min 2 min 1 ya. Ya, jadi kalau kita lihat anggota R itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 78 tidak kita masukkan karena kita anggap S itu adalah himpunan semesta ya. Kemudian untuk anggota P itu sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan anggota Q itu sendiri adalah min 1, min 2, 0, 1, dan 2 ya. Itu untuk anggota Q ya, anggota Q ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Sekarang tentukan anggota himpunan C gabung A. Jadi kalau ditulis C gabung A berarti kita lihat saja ya. C gabung A dengan C gabung dengan A berarti mulai dari 2 ya, 2, kemudian 5, kemudian 5 sudah, kemudian 18, kemudian 20, kemudian 20. Itu adalah C gabung A. Jadi anggota A digabung dengan anggota C gabung A berarti 2, 3, oh sorry ada 3 ya, maaf 3, ada 3 di sini. Jadi 2, 3, 5, 18, 20, 7. Saya hapus dulu, saya ganti dulu ya. Seharusnya itu berarti dia mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5 ya, kemudian 7 sudah, 2, 3, 5, 7, 18, 20, 16, 20. Kemudian kalau A iris B, ini A iris B itu adalah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Itu A iris B. Berarti kalau A iris B sama dengan A. Oke.
Berikutnya menggunakan operasi himpunan. Oke. Dalam menggunakan operasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu kelas terdapat, nah ini boleh langsung kita gambar diagram P-nya saja ya. Ini himpunan semesta. Ini ada dua himpunan. Ini senang matematika dan ini senang fisika. Ini ada 10 orang yang senang keduanya. Nah, yang tidak senang keduanya ditanyakan ya. Di sini ada senang matematika 20, berarti 20 kurang 10 di sini dapat 10. Kemudian 15 orang senang fisika, berarti di sini 5. Berarti yang tidak senang keduanya, kita tuliskan saja M matematika gabung F itu komplement ya, sama dengan jumlah totalnya 30 dikurangi 10, ini kurangi 10, kemudian kurangi 10, kemudian kurangi 5, maka diperoleh sini adalah 5. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut. Dari bentuk aljabar di samping, tentukan variabelnya, koefisien dan konstante. Yang merupakan variabel itu adalah X. Yang merupakan koefisien itu adalah negatif 1. Konstantenya adalah 7. Oke. Jadi X itu adalah variabel, sedangkan negatif 1 merupakan koefisien. Ada bilangan yang bilangan yang mengandung variabel, sedangkan 7 adalah bilangan yang tidak mengandung variabel, disebut dengan konstante. Tentukan hasil suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar. Berarti AB kuadrat tidak ada yang sejenis. Kalau 6AB ada enggak? 6AB ya, 6AB itu sejenis dengan 2AB ya, 2AB. Ada lagi ya, ini 4C pangkat 2 sejenis dengan 2C pangkat 2. 6AB tidak ada yang sejenis, 7X tidak ada sejenis, berarti yang sejenis ini aja ya. Oke. Sekarang kita tentukan hasil ini. Jadi caranya adalah hati-hati, 2Y ditambah 5Z, 15Z ya. Perhatikan ini kurang, berarti di sini berubah tanda semua. Jadi yang awalnya positif 4Y menjadi negatif 4Y. Asalnya negatif 8 menjadi positif 8. Dengan demikian kita kumpulkan suku yang sejenis 2Y ya dikurangi 4Y ya ditambah 15 ditambah 8, maka diperoleh negatif 2Y tambah 23. Itu ya hasil pengurangannya. Oke, demikian ya soal yang sudah kita bahas. Semoga bisa menjadi atau menambah referensi buat adik-adik sekalian untuk menyelesaikan soal-soal yang mungkin ada hubungannya bilangan bulat, himpunan, dan bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar ini untuk sementara kami batasi hanya penjumlahan dan pengurangan. Insyaallah untuk video-video berikutnya itu akan kita bahas ada perkalian dan pembagian setelah pecahan bentuk aljabar. Demikian.